Sebagai pemain global dunia, maka Indonesia sebaiknya berperan aktif. Kita lihat apa yang Indonesia lakukan dibandingkan kakak tertua Indonesia yaitu Tiongkok lakukan. Tiongkok harus terus mencari jalan agar dirinya dianggap oleh dunia, terutama dalam hal konflik di sebuah wilayah. Indonesia harusnya tiru. Agaknya Tiongkok ini punya sejarah panjang urusan ambil peluang di lahan konflik. Bahkan Li Ka-shing, orang terkaya Hong Kong, pernah mengatakan, "Where is blood, there is money." Di mana ada darah tertumpah, di situ ada uang yang diperebutkan. Perang di Ukraina meningkatkan GDP Amerika hingga 5%, ditambah lagi sekarang pembantaian di Gaza. Maka perang harus terus berlanjut walau warga sipil Palestina jadi korbannya. Tahun depan, tahun 2024, tahun pemilu di Amerika. Para oligar Amerika di sekitar Biden perlu sokongan dana untuk mendukung incumbent. Maka menciptakan perang adalah sama dengan menciptakan proyek di versi belahan bumi lain. Di mana ada darah tertumpah, dalam istilah Li Ka-shing, itu adalah daerah konflik yang artinya lahan tanah lagi murah-murahnya. Saatnya untuk mencaplok. Demikian juga Tiongkok di zona perang Palestina yang melihat banyak peluang dagang dan keuntungan ekonomi di sana. Tiongkok harus hadir di sana, harus punya peran dan dianggap. Ketika perang baru mulai, 6 armada Tiongkok merapat ke Selat Hormuz, kemudian ke Laut Merah, dan kemudian menyeberang terusan Suez ke arah Laut Mediterania. Ini sebuah perilaku baru karena Timur Tengah bukan the sphere of influence-nya Tiongkok atau bukan lingkar pengaruhnya Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Xi Jinping bukan mau jadi penonton tetapi mau menjadi pemain di Timur Tengah juga. Langkahnya bukan hanya secara militer hadir di sana, namun ditambah lagi, yaitu 2 platform media online di Tiongkok, Baidu dan Alibaba, menghapus Israel dari peta digitalnya. Dalam peta 2 situs terbesar Tiongkok itu terlihat negara-negara tetangganya Israel seperti Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Sementara nama negara apartheid Yahudi yang bernama Israel tersebut sudah tidak ada, sudah dihapus. Kalau kita perhatikan peta di wilayah Palestina itu, daerah perbatasan dengan Yordan, dengan Mesir, dengan Lebanon masih ada, namun tidak ada yang namanya negara Israel. Walau kalau kita zoom, detailkan ke wilayah Palestina tersebut, nama-nama kota di sana masih ada, hanya tidak ada, sekali lagi, namanya Israel. Kalau kita bertanya pada Tiongkok, hal ini karena ada bugs di platformnya Baidu dan Alibaba atau ini adalah political salvo yang dilakukan oleh pemerintah Xi Jinping agar diperhitungkan oleh dunia? Hilangnya Israel di peta Baidu dan Alibaba menjadi trending topik di dunia, di mana kedua platform tersebut tidak ada penjelasan mengapanya. Jadi dapat dipastikan hal ini bukan karena ada bugs di dalam 2 platform tersebut. Karena urusan peta oleh Tiongkok itu sangat peduli, sangat perhatian urusan peta. Karena Tiongkok memang weaponizing map atau menggunakan peta sebagai senjata. Di masa lalu, Tiongkok pernah marah terhadap platform asing yang petanya tidak mengakui klaim teritorial Tiongkok. Peta bagi Tiongkok adalah jalan mereka ke depan. Karena itu 2 raksasa teknologi Tiongkok harus mengikuti perintah dari negara komunis tersebut atas arahan negara. Jadi dapat dipastikan peta tersebut merupakan cara Tiongkok memandang dunia. Jadi ketika Tiongkok menghapus peta Israel, artinya jelas posisi Tiongkok di mana. Jadi apa kira-kira pesan Beijing kepada Amerika dan Israel? Akibatnya apa? Hubungan antara Israel dan Tiongkok menjadi tegang selama perang berlangsung. Kementerian Luar Negeri Tiongkok berdiplomasi, tidak mengutuk secara jelas serangan Hamas ke Israel, malah memilih mengecam tindakan yang merugikan warga sipil. Kata-katanya menjadi sopan. Namun, Tiongkok menghapus peta Israel dengan mengkritik bahwa tindakan Israel melampaui lebih dari sekedar membela diri di Gaza adalah tindakan nyata. Serangan militer Israel di jalur Gaza Palestina di seluruh media Tiongkok dan dunia maya Tiongkok, semua pesan-pesannya adalah anti-Israel atau anti-Semit, termasuk berbagai ulasan mengenai dugaan kendali Yahudi terhadap media Amerika dan negara Amerika secara keseluruhan adalah di bawah pengaruh Yahudi. Surat kabar pemerintah Tiongkok berbahasa Inggris, China Daily, menerbitkan editorial yang menuduh bahwa posisi Amerika yang secara membabi buta mendukung Israel menempatkan di sisi sejarah yang salah Amerika itu. Ketika kedutaan besar Israel di Tiongkok meminta negara Tiongkok dan warga Tiongkok untuk mengutuk Hamas di jejaring sosial Weibo, postingan tersebut menerima ribuan tanggapan yang penuh kebencian dan antisemit. Dalam pernyataan terbaru, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok hanya membangun hubungan dengan negara yang relevan dengan Tiongkok, di mana artinya menghapus peta Israel membuat Israel adalah negara yang tidak relevan dengan Tiongkok.
Yang menarik lagi adalah pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan Tiongkok itu netral dalam perang di Gaza dan menyarankan perang dihentikan. Lain di bibir, lain di tindakan. Beda dengan Indonesia, menghimbau menghentikan, namun nggak ada actionnya. Kalau Tiongkok, actionnya dihapusnya peta Israel di Baidu dan Alibaba, serta media utama Tiongkok membanjiri informasi dengan menjelaskan Yahudi itulah yang berkuasa di Amerika yang anti Tiongkok. Dengan memposisikan jelas negara Tiongkok di mana posisinya, yaitu membela Palestina, yang membuat antisemit di Tiongkok terus meningkat reaksinya. Bahkan ada ledekan ke Israel bahwa perang yang di dunia yang saat ini sedang terjadi, semua ada unsur Yahudinya yang akan membuat bumi itu bisa keluar dari tata surya. Sehubungan dengan strategi sebagai global player, berani nggak Indonesia juga menghilangkan peta Israel dari peta di mana ya? Indonesia punya Baidu, punya Alibaba, punya Google Map versi Indonesia nggak ya? Atau selama ini Indonesia hanya ikut aja peta yang dibuat negara lain? Wis gak keren sampean itu pejabat Peace.